Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan ukuran penyebaran data kemiringan dan keruncingan Universitas Bina Sarana Informatika yang disusun oleh Samsul Kurniawan dengan NIM 15210069, ada Okta Seven Talahatu dengan NIM 15210064, dan saya sendiri Sofia Koirunisa dengan NIM 15210052. Di sini ada pokok pembahasan. Pertama ada pendahuluan, kedua ukuran penyebaran data, ketiga kemiringan, keempat keruncingan, dan terakhir contoh soal. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya, Okta Seven Talatu, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Sofia. Bagian pendahuluan. Latar belakang statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Atau dengan kata lain, statistika menjadi semacam alat dalam melakukan suatu riset empiris. Dalam menganalisis data, para ilmuwan menggambarkan persepsinya tentang suatu fenomena. Deskripsi yang sudah stabil tentang suatu fenomena seringkali mampu menjelaskan suatu teori. Walaupun demikian, orang dapat saja berargumentasi bahwa ilmu biasanya menggambarkan bagaimana sesuatu itu terjadi, bukannya mengapa. Penemuan teori baru merupakan suatu proses kreatif yang didapat dengan cara mereka ulang informasi pada teori yang telah ada, atau mengekstrak informasi yang diperoleh dari dunia nyata. Pendekatan awal yang umumnya digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena adalah statistika deskriptif. Penggunaan statistika sudah dikenal sebelum abad 18. Pada saat itu, negara-negara Babylon, Mesir, dan Roma mengeluarkan catatan tentang nama usia dan jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Kemudian pada tahun 1500, pemerintah Inggris mengeluarkan catatan mingguan tentang kematian dan tahun 1662. Dikembangkan catatan kelahiran dan kematian. Baru pada tahun G. Achenwald menggunakan istilah statistika sebagai kumpulan data tentang negara. Lalu Dr. E.A.W. Zimmerman mengenalkan kata statistika dalam bukunya Statistical Account of Scotland. Tahun R. Fisher mengenalkan analisa varians dalam literatur statistiknya. Di Indonesia, pengantar statistika telah dicantumkan dalam kurikulum matematika sekolah dasar sejak tahun 1975. Hal itu disebabkan karena sekitar lingkungan kita berada selalu berkaitan dengan statistik. Misalnya kantor, kelurahan, kita mengenal statistik desa. Di dalamnya memuat keadaan penduduk mulai dari banyak penduduk, pekerjaannya, banyak anak, dan berbagai ukuran penyebaran data atau kemiringan dan keruncingan data. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Untuk penyebaran data yang ada dalam materi statistika meliputi jangkauan, hamparan, dan kuartil. Apa itu yang dimaksud dengan jangkauan, hamparan, dan kuartil? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jangkauan atau rentang ialah selisih antara nilai data besar dan nilai data kecil. Yang kedua, hamparan atau jangkauan antar kuartil atau JAK merupakan selisih antara kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1. Kuartil adalah pembagian sejumlah data terurut menjadi sama jumlahnya untuk setiap bagian. Setiap bagian dipisahkan oleh nilai yang meliputi kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Selanjutnya ada kemiringan. Kemiringan adalah suatu ukuran yang menggambarkan bagaimana keadaan data tersebut, atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetrik suatu distribusi data. Kemiringan distribusi data terdapat 3 jenis, yaitu 1, simetris. Simetris itu menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit atau berkisar di satu titik.
Yang kedua ada miring ke kanan, yaitu mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Yang ketiga ada miring ke kiri, yaitu mempunyai nilai modus paling besar. Berikut ada contoh dari grafik kemiringan. Yang pertama ada simetri, yang kedua ada miring ke kanan, dan miring ke kiri. Selanjutnya adalah rumus person. Di sini rumus person adalah A sama dengan X bar dikurang mod dibagi S. Atau alfa sama dengan 3 dalam kurung X bar kurang median dibagi S. Alfa sama dengan derajat kemiringan person. Keterangan di sini, bila alfa sama dengan 0, maka distribusi datanya simetri. Yang kedua, alfa kurang dari 10, kurang dari 0, maka distribusi datanya miring ke kiri. Yang ketiga, alfa lebih dari 0, maka distribusi datanya miring ke kanan. Berikut lagi ada contoh dari rumus momen data tunggal. Data tunggal itu alfa 3 sama dengan 1 dibagi ns pangkat 3 sigma dalam kurung xi dikurang x bar pangkat 3. Keterangannya di sini adalah A3 sama dengan derajat kemiringan, xi sama dengan nilai data ke i, x bar sama dengan nilai rata-rata hitung, fi sama dengan frekuensi kelas ke 1, mi sama dengan nilai titik tengah kelas ke i, s sama dengan simpangan baku, n sama dengan banyaknya data. Jadi jika alfa 3 sama dengan 0 distribusi data simetris. Kalau alfa 3 kurang dari 0 distribusi datanya miring ke kiri. Lalu alfa 3 lebih dari 0 distribusi data miring ke kanan. Contoh ada rumus data kelompok juga di sini. Alfa 3 sama dengan 1 dibagi ns pangkat 3 sigma fi dalam kurung mi dikurang x bar pangkat 3. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Samsul Kurniawan. Selanjutnya kemiringan rumus kuartil A3 sama dengan Q3 tambah Q1 dikurang 2Q2 per Q3 kurang Q1. Keterangan Q1 kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, Q3 kuartil ketiga. Selanjutnya keruncingan. Keruncingan merupakan derajat atau ukuran tinggi rendah puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Ada 3 jenis derajat atau ukuran keruncingan, yaitu leptokurtis. Leptokurtis merupakan distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Mesokurtis merupakan distribusi data yang puncaknya normal. Platikurtis merupakan distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu besar. Berikut adalah contoh keruncingan. Contoh 3 grafik keruncingan. F. Leptokurtis, mesokurtis, platikurtis. Keruncingan merupakan menentukan bentuk keruncingan data tunggal. A4 sama dengan 1 per ns4 sigma tutup kurung x1 dikurang x bar pangkat 4. Data kelompok A4 sama dengan 1 per ns pangkat 4 x bar fi mi dikurang x bar pangkat 4. Keterangan A4 derajat keruncingan xi sama dengan nilai data ke i, nilai rata-rata hitung fi sama dengan frekuensi kelas ke i, mi
sama dengan nilai titik tengah kelas ke I S simpang baku N banyaknya data jika A4 sama dengan 3 distribusi keruncikan data disebut mesokurtis. A4 lebih kecil dari 3 distribusi keruncikan data disebut leptokurtis. A4 lebih besar 3 distribusi keruncikan data disebut platikurtis. Berikut akan dijelaskan oleh Sofia. Di sini ada contoh soal kemiringan. Berikut adalah data jumlah penerbangan yang beroperasi pada tanggal 5 Mei 2020 dengan maskapai Lion Air, Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Sriwijaya Air, Batik Air, dan Kalstar dengan jumlah 388632. Lalu kita jumlahkan terlebih dahulu. X sama dengan 57 jumlahnya dibagi 6. 6 adalah jumlah data tersebut. Hasilnya menjadi 9,5. Lalu kita tentukan X min X barnya. X-nya adalah 30, X barnya 9,5. Lalu kita kurangi 30 dikurangi 9,5 hasilnya 20,5. 8 dikurangi 9,5 hasilnya min 1,5. 8 dikurangi 9,5 hasilnya min 1,5. Lalu seterusnya. Untuk X min X dikurangi X bar pangkat 2. Lalu ini adalah hasilnya, ada 420,25, 2,25, 2,25, 12, 2,5, 42,25, 56,25. Lalu kita jumlahkan sigma X min X bar pangkat 2, hasilnya menjadi 535,5. Lalu kita cari standar deviasinya, sama dengan sigma X min X bar pangkat 2 per N min 1, sama dengan 535,5 per 5. 5 adalah dari data jumlah data dikurangi 1 menjadi 5. Lalu kita bagi menjadi hasilnya 10,35. Lalu kita masukkan saja ke dalam rumus. A sama dengan X min modus per standar deviasinya. X-nya adalah 9,5 per min 8. 8 adalah nilai modus. Modus adalah nilai yang sering muncul per 10,35. Lalu kita jumlah hasilnya menjadi 0,145. Karena A lebih besar 0, maka distribusi data jumlah penerbangan adalah miring ke kanan. Next. Lalu di sini ada contoh soal keruncingan. Tentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, 11. Di sini saya sudah cari standar deviasinya. Caranya sama seperti slide sebelumnya, hasilnya 3,67. Kita lihat datanya X, 2, 3, 6, 8, 11. Kita totalkan, jumlahkan menjadi hasilnya 30 dibagi 5, hasilnya 6. Lalu kita cari X min X barnya. Tadi X barnya adalah 6. X-nya adalah 2. 2 dikurangi 6 hasilnya min 4. 3 dikurangi 6 hasilnya min 3. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Lalu seterusnya. Lalu kita cari X min X barnya. X min X pangkat 4. Lalu ini hasilnya ada 256, 81, 0, 16, 625. Hasilnya 978. Lalu kita masukkan saja ke dalam rumusnya. B sama dengan sigma X min X bar pangkat 4 per N kali S pangkat 4 sama dengan tadi hasilnya 978 per jumlah data 5 dikali S-nya standar deviasi 3,67 pangkat 4. Hasilnya kita jumlahkan menjadi 1,078. Karena B kurang dari 3, maka bentuk keruncingan dari data tersebut adalah platykurtis, puncak rendah. Next. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.